Masih teka-teki apakah Presiden Donald Trump bakal memberi keringanan atau tidak ke Indonesia. Terkait pemberlakuan tarif impor, ini tak lepas pula akibat sederet dampak dari kebijakan ekonomi domestik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tak berpihak ke Amerika. Hal ini ditambah lagi dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tidak jelas arah sehingga membentuk respons yang koheren, menyulitkan perekonomi negara terbesar di Asia Tenggara ini. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Masih teka-teki apakah Presiden Donald Trump bakal memberi keringanan atau tidak ke Indonesia. Terkait pemberlakuan tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat senilai 32% yang dia umumkan pada Rabu, tanggal 2 April tahun 2025. Disebut teka-teki, ini tak lepas pula akibat sederet dampak dari kebijakan ekonomi domestik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tak berpihak ke Amerika. Sebagian besar adalah warisan Presiden Joko Widodo yang memberatkan AS, termasuk batalnya perusahaan smartphone Amerika yakni Apple, yang batal berinvestasi di Indonesia menyusul persyaratan konten lokal. Hal ini ditambah lagi dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri yang tidak jelas arah sehingga membentuk respons yang koheren, menyulitkan perekonomi negara terbesar di Asia Tenggara ini, sebagaimana dilansir KBA News TV dari Asia Times, Selasa, tanggal 8 April tahun 2025. Selain itu, Indonesia tampak begitu putus asa untuk mendapatkan kesepakatan baru dengan China, sehingga Indonesia tampak mengakui klaim China atas perairan teritorial Indonesia di Laut China Selatan segera setelah pelantikan Prabowo, dan semua ini tidaklah menjadi pertanda baik bagi Indonesia untuk melobi Trump. Upaya bernegosiasi dengan pihak Trump terkait tarif tersebut diprediksi menjadi lebih sulit karena Indonesia hingga kini selama hampir 2 tahun belum menempatkan seorang duta besar di Washington DC, dan sebagaimana pula ditegaskan oleh mantan diplomat senior Kemenlu Indonesia, Hazairin Pohan alias Has Pohan, yang juga wakil pemimpin redaksi KBA News dalam program Panggung Belakang, dengan tak menempatkan seorang duta besar di negara sebesar AS, maka tentu saja akan menyulitkan Indonesia sendiri. Sebab, menurut Has Pohan, hal ini bisa saja membuat Amerika merasa diremehkan. Ini mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memperbaiki keadaan ini, bahwa nanti untuk penunjukan dubes yang tadi saya sebutkan, tempat-tempat yang sudah harus bergantian maupun yang sudah kosong, bahkan seperti Washington itu unbearable. Hampir 2 tahun kosong ya. Betapa tersinggungnya Amerika dengan kondisi seperti ini, harus kita sadari itu. Sama seperti misalnya Malaysia tidak mengirim dubes ke Indonesia 2 tahun. Kita marah itu. Berarti dia menganggap enteng kita. Demikian pula ini. Jadi ada beberapa pos tadi saya sebutkan, di Inggris juga sudah harus diganti, di Jerman sudah harus diganti, di Malaysia harus diganti, lalu kemudian di Korea Selatan juga masuk diganti bersama dengan Washington. Ini pos-pos strategis yang menurut saya harus mendapat perhatian dari Pak Prabowo, dan mengirim orang tuh mohon jangan dikirim orang-orang yang memang hanya faktor kedekatan. Dikirim hanya karena sebagai reward, karena dulu membantu saya dalam kampanye, atau kroni-kroni. Jangan itu. Kita bicara kepentingan nasional, kita harus mengirimkan sama seperti yang tertulis di dalam kredensial itu. Kami kirimkan putra putri terbaik untuk mewakili bangsa dan negara ini di negara akreditasi, sekaligus menjadi wakil pribadi saya. He will speak on behalf of the president. Jadi harus dipikirkan bahwa orang-orang yang akan diangkat itu punya kapasitas. Indonesia dikenakan tarif 32% dan sekarang 90%, 90 hari di hold, dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Adapun teka-teki terkait jawaban Trump ini tentunya hanya bakal terjawab sekembalinya ke tanah air rombongan tim negosiator Indonesia pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut dalam pertemuan di AS bakal membicarakan rencana Indonesia untuk mengalokasikan dana 15 triliun rupiah untuk mengimpor produk-produk AS. Hartanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa, tanggal 15 April tahun 2025 menegaskan Prabowo meminta besar tarif tersebut ke Indonesia dapat disesuaikan. Juga, Prabowo memberi pesan kepada dirinya untuk bernegosiasi sebaik mungkin untuk kepentingan Indonesia. Jadi ini tentu
berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat, arahan Bapak Presiden bersurat kepada 3 kementerian, dan memang 3 kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan. Nah, tentu beberapa hal tadi sudah dibahas dengan kementerian dan lembaga, sehingga kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap, baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi, dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerjasama beyond perdagangan, jadi trade, investment, dan juga di sektor keuangan. Oleh karena itu Ketua OJK juga hadir, jadi seluruh isu kita akan jawab, dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan import yang besarannya 18-19 miliar dolar. Nah, oleh karena itu secara teknis sudah dipersiapkan komoditasnya, dan secara teknis juga Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan invest di Amerika. Sehingga seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Yippee, you know, they were getting a little bit yippee, a little bit afraid. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China, because they did retaliate. Dalam catatan KBA News, Trump menyebut momentum pengumumannya tentang daftar negara-negara yang terkena tarif itu sebagai hari pembebasan. Indonesia pun tak luput dari sengatan hari pembebasan tersebut. Dalam daftar ini, Indonesia dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan. Tegas Trump saat mengumumkan kebijakan itu di Gedung Putih. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49%. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. And we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%. Pemberlakuan tarif tersebut juga merupakan bagian dari kemarahan kepala negara Paman Sam ini, yang sejak akhir 2024 untuk kali kedua memimpin AS. Menurutnya, Amerika mensubsidi banyak negara dan membuat mereka berbisnis dan maju. Dan kini, Amerika bisa mengatakan bahwa negara-negara itu harus bekerja untuk diri mereka sendiri dan Amerika mengutamakan Amerika. Menurut dia, defisit perdagangan bukan lagi sekadar masalah ekonomi. Defisit, lanjut Trump, adalah kondisi darurat nasional. Sembari mengangkat papan berisi daftar negara dan tarif baru yang dikenakan AS dalam pengumuman hari pembebasan pekan lalu tersebut. Hanya berbeda 2% dari China, lawan berat Amerika, yakni 34%. Dua negara ASEAN lainnya, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat tekanan tarif yang cukup besar, masing-masing 36% dan 46%. Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan Indonesia, Amerika memang merupakan penyumbang surplus perdagangan non-migas nasional pada 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia Amerika sebesar 16,08 miliar dolar Amerika dari total surplus perdagangan non-migas 2024, yakni sebesar 31,04 miliar dolar Amerika. Ekspor non-migas Indonesia ke AS, antara lain garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati. Sebelum mengumumkan tarif timbal balik baru itu, Trump telah mengenakan bea masuk sebesar 20% untuk semua produk yang diimpor dari China. Juga telah dikenakan bea masuk 25% untuk baja dan aluminium yang diekspor ke Amerika. Dunia diperkirakan akan segera bersikap atas langkah Trump. Sebelum pengumuman itu, aktivitas manufaktur di seluruh dunia dikabarkan melambat. Pasar keuangan bergejolak karena investor menunggu pengumuman Trump. Sementara itu, sejak tarif hari pembebasan Presiden Donald Trump, ekonomi global menjadi kacau dan pemerintah Indonesia pun tampaknya telah lengah.
Dengan mengambil posisi yang sama seperti sebagian besar negara ASEAN lainnya, Indonesia tengah mencari kesepakatan pelonggaran tarif. Namun, masih dari Asia Times, dengan kebijakan ekonomi domestik yang kacau dan kebijakan Kementerian Luar Negeri yang tidak jelas arahnya, telah membentuk respons yang koheren dan menyulitkan Indonesia sendiri. Saham Indonesia, misalnya, anjlok lebih dari 9% pada tanggal 8 April tahun 2025 saat perdagangan kembali dibuka untuk pertama kalinya sejak tanggal 27 Maret tahun 2025 dan sedikit pulih setelah penghentian selama 30 menit. Rupiah anjlok sebanyak 1,8% terhadap dolar Amerika pada perdagangan awal, mendekati rekor terendah, sementara obligasi juga merosot. Diprediksi bahwa tidak ada cara mudah bagi Indonesia untuk menerima tarif 32% yang ditetapkan Trump. Industri pakaian jadi dan alas kaki akan terpukul keras. Industri furnitur yang mengekspor sekitar setengah produknya ke Amerika kemungkinan juga akan terpuruk. Secara komparatif, Indonesia belum mengalami pukulan langsung yang paling keras. Dengan pasar domestik yang besar, rasio ekspor terhadap PDB Indonesia mencapai 24,5% pada 2023. Tahun itu, hanya 9,35% dari nilai ekspor Indonesia yang dikirim ke AS. Ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan logam, sebagian besar ditujukan ke Tiongkok, Jepang, India, dan negara-negara Asia lainnya yang merupakan persentase besar dari total ekspor Indonesia. Dibandingkan dengan Vietnam, yang menghadapi tarif sebesar 46%, negara ini memiliki rasio ekspor terhadap PDB sebesar 87,2% dan mengirimkan 27,8% dari total nilai ekspornya ke Amerika pada 2023, di mana krisis tarif Indonesia tidak separah itu. Namun, masih dari Asia Times, tantangannya tidak boleh diremehkan. Resesi global, yang tampaknya semakin mungkin terjadi, akan menekan ekspor komoditas penting Indonesia. Meskipun Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor seperti negara lain, mereka memainkan peran penting dalam memperoleh dolar yang dibutuhkan untuk mempertahankan impor barang-barang penting termasuk bahan bakar dan makanan. Siwage Darmanegara, Koordinator Program Studi Indonesia di ISEAS Singapura, Indonesia tidak terlalu terdampak tarif. Namun, ekspor Indonesia berkontribusi ke cadangan devisa yang akan cepat habis. Kita perlu mengantisipasi tekanan lebih besar pada rupiah. Hal ini, pada gilirannya, akan berdampak buruk pada impor input dan bahan baku penting. Menghadapi situasi sulit ini, Prabowo mengklaim Indonesia telah bereaksi dengan cepat. Seperti sebagian besar negara ASEAN, yakni mencari kesepakatan. Menurut Prabowo, Indonesia juga akan membuka negosiasi dengan Amerika untuk hubungan yang baik, adil, dan menginginkan hubungan yang setara, tegas Prabowo di Jakarta, Senin, tanggal 7 April tahun 2025, dalam komentar publik pertamanya tentang masalah tersebut. Tampaknya, Indonesia ingin berkoordinasi dengan Malaysia atau mungkin ASEAN secara keseluruhan, dengan Prabowo yang membahas masalah tersebut bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang saat ini menjabat pula sebagai ketua bergilir blok ekonomi tersebut. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Tidak membalas dendam adalah strategi menyeluruh dari negara-negara ASEAN, berharap Trump bersedia membuat pengecualian. Tegas Dewi Fortuna Anwar, salah satu pendiri komunitas kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya, Trump berkomitmen untuk melindungi pasar AS, tetapi seperti seorang godfather, Trump mungkin akan lebih bermurah hati kepada mereka yang bersedia mencium cincin itu. And then they will fear you. Be my friend. Godfather, Godfather, Godfather.
Karena Asia Tenggara adalah pusat persaingan AS Tiongkok, maka Trump mungkin tidak ingin mendorong kawasan itu sepenuhnya ke orbit Tiongkok, tetapi beberapa tindakan harus dilakukan. Hanya saja, negosiasi perdagangan bisa saja menjadi sulit, sebab Trump telah mengisyaratkan tekad untuk tetap teguh terkait tarif itu, meskipun pasar saham Amerika sedang anjlok dan tujuannya tampak mustahil jika tidak dapat dicapai. Berbicara kepada wartawan baru-baru ini, Trump mengatakan bahwa dia tidak akan mencapai kesepakatan apapun untuk memangkas tarif, kecuali jika hal itu juga menghilangkan defisit perdagangan AS dengan negara tersebut. Sementara itu, tata kelola Indonesia yang kacau mungkin membuat Prabowo kesulitan untuk menangani tugas yang sangat sulit dalam mengelola dampak ekonomi domestik dan negosiasi perdagangan dengan pemerintah AS. Khususnya, Indonesia saat ini tidak memiliki duta besar di Washington selama 2 tahun. Berbicara secara tidak resmi, para pegawai negeri senior menyatakan tentang disfungsi yang mengakar di Kementerian Luar Negeri. Menurut Asia Times, sebagian masalahnya adalah Prabowo menganggap dirinya sebagai negarawan internasional, dan dia menghabiskan sekitar sepertiga dari 100 hari pertamanya untuk melakukan perjalanan maraton ke luar negeri, di mana sebagian besar untuk menghadiri pertemuan puncak. Masih dari Asia Times, sebagai Menteri Luar Negeri, alih-alih diplomat kawakan, Prabowo menunjuk ajudannya yang sangat tidak berpengalaman, yakni Sugiono. Hasilnya adalah disorganisasi internal dan kegagalan yang memalukan secara eksternal. Yang paling menonjol, Indonesia tampak begitu putus asa untuk mendapatkan kesepakatan baru dengan China, sehingga tampak mengakui klaim China atas perairan teritorial Indonesia segera setelah pelantikan Prabowo. China Coast Guard ship, China Coast Guard ship, China Coast Guard ship 5402, Indonesian Coast Guard ship 323 calling you, over. Your current position now is Indonesian base contingent. I repeat, your current position now is base contingent of Indonesia. Your operation in this area is not permitted by Indonesian authority. Indonesia Coast Guard 323.323，这里是中国海警5自动2舰，这里是中国海警5自动2舰，正在中华人民共和国管辖海域巡逻航行，请与我保持安全距离。印尼海警323，印尼海警323，这里是中国海警5自动2舰，这里是中国海警5自动2舰，正在中华人民共和国管辖海域巡逻航行，请与我保持安全距离。Indonesia Coast Guard 323, Indonesia Coast Guard 323. This is China Coast Guard vessel 5402. This is China Coast Guard vessel 5402, conducting routine patrol in the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Please keep a safe distance from us. Please keep a safe distance from us. Based on international law and clause 1983, your position now is in Indonesia EEZ. Semua ini tidak menjadi pertanda baik untuk begitu saja membuat hati Trump meleleh selama bernegosiasi dengan tim lobi Indonesia pimpinan Airlangga Hartanto. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.